Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Siap mendengar pelajaran hari ini. Kita sama-sama belajar karena sebagai seorang yang duduk di sini yang memberikan pengajaran juga harus tetap belajar. Karena sesungguhnya saya pun juga murid Tuhan Yesus. Ya kan? Jangan ada yang menjadi guru, hanya satu guru kita adalah Roh Kudus. Nah, saya sebagai seorang yang mengajar juga harus tetap terus belajar. Semua orang yang mengajar harus tetap belajar. Supaya apa? Tidak memberikan pengajaran-pengajaran yang salah. Siap semuanya? Yang di Zoom sudah di-share? Oke. Siapkan catatannya karena saya lebih suka kita belajar firman ya. Dan bertumbuh. Ya. Ini sudah bulan November, saya berarti sudah 10 kali berada di sini ya. Ada progres enggak? Enggak ada, saya bingung. Progres ada enggak di dalam kerohanian kita? Enggak ada? Ada? Saya harap ada. Nah, hari ini sebelum tadi pagi ya, sebelum kita Zoom, kita ada pelajaran hari ini. Seperti biasa saya selalu berdoa dulu. Seperti biasa saya selalu menghadap dulu kepada Tuhan untuk acara setiap Zoom ataupun setiap pengajaran. Karena saya tidak mau tidak ada Tuhan di dalam pengajaran ini. Ya, saya selalu minta pengurapan Tuhan, saya selalu minta Tuhan ajari apa yang harus disampaikan. Nah, waktu kita berdoa, saya sampaikan ya, semuanya supaya bisa mendapat di PDF Rata ini supaya ada progres ya. Kami dikasih lihat seperti PDF Rata itu ada kaca. Ada kaca. Setelah diperhatikan bahwa kaca itu ternyata gunung es. Apa? Gunung es. Sesuatu yang beku. Sesuatu yang beku. Beku. Kalau kita ini punya hati yang beku, ditaruh di freezer, itu kan berarti sudah nggak segar. Sementara hati kita ini adalah tempat Roh Kudus bertahta. Tapi kalau beku, dan kemudian kami juga diberi penglihatan tentang di tengah-tengah kegelapan ini ada seseorang yang menyalakan api. Tetapi setiap kali ada api itu lilin. Lilin itu enggak over. Lilin. Ini warning ya buat PDF Rata ya. Semuanya yang di PDF Rata ya. Bapak Ibu di sini ini jadi terang dan garam di sini. Betul nggak? Nah, ini ada di satu orang yang menyalakan lilin. Berusaha untuk menyalakan hanya lilin. Ditiup sama saudaranya. Jadi tetap di dalam kegelapan. Kebekuan, kegelapan. Saya hanya menyampaikan yang di roh dan itu roh tidak berbohong. Ya, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Masih ada kesempatan untuk diperbaiki supaya apa? PDF Rata ini melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapak Ibu ditaruh di tempat ini untuk menjadi terang dan garam buat lingkungan yang gelap. Jadi jangan ikut-ikut gelap. Mari nyalakan apinya. Hari ini kita belajar tentang kusta rohani. Ya, judulnya kusta rohani. Kusta rohani itu kalau di dalam perjanjian lama Imamat 13 ayat 44, orang yang kusta rohaninya ia akan disingkiri. Ya, nggak boleh gabung dengan banyak orang. Karena itu menular. Orang yang sakit kusta tidak boleh menjadi satu dengan temannya karena itu penyakit menular. Nah, kalau kusta rohani menular nggak? Nah, karena itu spirit. Ya. Mari kita mulai
di Daniel 5 ayat 5, masih ingat waktu itu sepertinya saya sampaikan di sini ya, Daniel 5 ayat 5. Daniel 5 ayat 5 itu waktu itu raja sedang berpesta memakai peralatan yang dari bait Allah. Masih ingat itu? Kemudian di dinding ada tulisan apa? Mene mene tekel uparsin. Mene mene artinya apa? Pemerintahan Tuhanku dihitung, itu ayat 26. Daniel 5 ayat 26. Masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Wow. Dihitung dan telah diakhiri. Terus apa? 27. Tekel. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Hari ini saya lagi baca untuk bacaan saya di hari ini Kejadian 15 itu juga ada. Kejadian 15 ayat 16 ya, saya Kejadian 15 ayat 16. Jadi mulai dari saya ayat 15 saya bacakannya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu, ini Tuhan berbicara pada Abraham. Dengan sejahtera engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kedurjanaannya belum genap itu kedurjanaan itu dihitung. Kedurjanaan itu apa toh? Kejahatan. Semua penyimpangan kita akan firman, pelanggaran kita akan firman itu semuanya dihitung. Nah, perhatikan bahwa mungkin ya Bapak Ibu akan merasa jenuh dengan orang-orang jahat di sekeliling kita, betul nggak? Ini orangnya jahat sekali, dia itu pembohong, dia suka menjilat, dia suka, tapi kok rasanya dia semakin naik. Don't worry, itu dihitung. Kejahatannya ditimbang. Ya, kejahatannya ditimbang, kejahatannya dihitung. Saya mau semuanya yang hari ini di PD Efrata sebaiknya mengikuti ya hari ini karena ada pesan Tuhan yang sangat penting. Saya nggak mau ada yang tertinggal ya, karena saya tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak berguna, pasti berguna. Sekali lagi, kejahatan kita atau kebaikan kita itu ditimbang, ditakar sama Tuhan. Ada timbangannya. Ya, itu sudah jelas di Daniel 5 ayat 26, 27, mene-mene tekel farsim, semuanya ditimbang. Dan di kejadian itu tadi, kejadian 15 ayat 16, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi semuanya itu ditakar sampai nanti cawan murka itu tumpah. Baru orang itu mengalami yang namanya penghakiman Tuhan. Begitu loh. Paham ya? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami sesuatu yang tidak adil, tenang saja. Engkau tetap mengerjakan bagianmu, yaitu melakukan kebenaran. Ya kan? Melakukan hal yang benar. Jangan ikut mereka. Waktu ikut-ikut mereka, nanti kita jadi ikut ditimbang kejahatannya. Nah, yang ditimbang itu buat kita sebetulnya harusnya rohani kita, hal-hal yang baik yang kita kerjakan harusnya lebih berat. Nah, orang yang rohaninya lebih ringan, artinya dia pikirannya hal-hal pada duniawi saja, kepahitan saja, kemarahan saja, semua yang duniawi, bobot rohaninya terlalu ringan. Sampai di sini paham ya? Kemudian kalau kita baca di Wahyu 6 ayat 5, Wahyu 6 ayat 5, ketika meterai ketiga dibuka, ada meterai ketiga ya, dibuka. Mari aku melihat seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Kan timbangan lagi nih. Ayo semuanya mengikuti ya. Mengikuti ya. Ini timbangan lagi toh. Buat apa tuh timbangan? Ya buat nimbang. Ya. Timbangan di tangannya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar,
3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Perhatikan ya, akan ada orang-orang yang miskin oleh karena terpisah dari Tuhan. Akan ada orang-orang yang sangat sengsara karena terpisah dari Tuhan. Cupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, itu semua harga mahal. Semua harga mahal. Resesi. Semuanya sulit. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu apa sih? Perjanjian tubuh dan darah Yesus. Yang kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya kita menjadi satu dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Maka tidak akan mengalami masa-masa krisis. Yang selalu saya bilang, yang lainnya resesi, kita resepsi. Ya. Nah, akan ada orang-orang miskin karena terpisah dari Tuhan, yaitu karena mereka mati secara rohani. Rohaninya mati. Rohaninya mati. Ikuti terus, ya. Sampai nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pasalnya. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3 berkata begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini ada kata-kata apa? Miskin. Tetapi mereka itu yang punya kerajaan surga. Ini artinya apa? Miskin itu, Tuhan, aku kalau Engkau nggak menyertai, aku nggak bisa apa-apa. Tuhan, Engkau harus mendampingi aku, Engkau harus berbicara kepadaku, Engkau harus sertai aku. Tanpa Engkau, aku nggak sanggup. Itulah orang-orang miskin. Orang-orang yang hidupnya hanya mengandalkan Tuhan. Apakah orang-orang yang seperti itu harus miskin secara finansial? No. Justru merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Empunya kerajaan surga artinya dia kaya. Kaya jangan dihubungkan hanya dengan finansial. You kaya damai sejahtera, kaya kesehatan, kaya sukacita. Hidupmu sukacita. Damai sejahtera, keluarganya bahagia. Itu kaya. Terhubung dengan kerajaan surga. Nah, tapi jangan ini miskinnya ini bisa dua pengertian ya. Miskin ini yang benar adalah berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena ialah yang punya kerajaan surga. Artinya dia hanya mengandalkan Tuhan, hidupnya, hatinya, pikirannya hanya terujuk kepada Tuhan. Dialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, tetapi dialah pemilik surga. Ada orang-orang yang sangat sombong, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, kekayaannya, jabatannya, semua fasilitas dunia yang sudah dia punya. Dia menjadi angkuh, sombong. Itu di hadapan Tuhan miskin. Karena apa? Sebentar lagi dia sedang menuju ke pemakaman, karena rohaninya sudah mati. Dia tidak terhubung dengan Tuhan. Orang yang tidak terhubung dengan Tuhan secara roh, dia mati. Bapak Ibu yang punya karunia penglihatan, ada malaikat yang namanya malaikat maut itu dia bawa karung. Ini real ya. Ini real. Memang ada malaikat maut itu dia bawa karung, terus dia bawa sabit, penggal kepala orang-orang, penggal kepala orang-orang, penggal kepala orang-orang. Jadi ada orang-orang yang dia kayak gini nih, masih ada kepalanya, tetapi di roh sudah tidak ada kepala. Itu bicara apa? Pikirannya hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak terhubung dengan Sang Bapa. Makanya kacau hidupnya. Secara fisik dia tidak mengalami yang namanya progres, ya. Ini saya tadi judulnya Kusta Rohani, masih mengingat ya, judulnya Kusta Rohani. Terus kemudian saya sampaikan tentang mene tekel ufarsim, segala sesuatu itu ditimbang oleh Tuhan. Pastikan bahwa Bapak Ibu kehidupan rohanimu itu lebih berat daripada hal-hal yang duniawi.
Ya, hal yang duniawi sih jangan sampai mengikat kehidupan kita. Oke. Nah, sekarang perhatikan tadi ya, jangan terjebak pada kata miskin tapi tidak terhubung dengan Tuhan ya. Wes lah, sakarepmu lah, pokoknya aku ngene iki. Wes wega mikir. Hati-hati. Kalau kita memiliki pemikiran seperti itu dan engkau tidak terhubung dengan Tuhan karena engkau hopeless, sudah tidak punya pengharapan, udah sangat kecewa, tidak mau berpikir lagi, tidak mau lagi yang namanya punya pengharapan, itu berarti engkau miskin benar-benar karena tidak terhubung dengan Tuhan. Ya. Nah, kembali ke Daniel 5 ayat 26 dan 27, mene-mene tekel uparsim tadi, semuanya ditimbang. Kalau kita terlalu ringan, ya itu malaikat maut gitu, penggal kepalanya. Jadi apa sebabnya mereka mengalami hal seperti itu? Karena mereka membiarkan yang namanya keeroran itu ada di dalam hidupnya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah menegur berkali-kali, tetapi tidak bertobat juga hatinya. Dia secara fisik tidak melakukan perzinahan, tidak korupsi, tidak. Enggak, baik-baik, dia baik-baik. Tetapi hatinya itu tidak tahir. Kusta. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7, kita pelan-pelan ya, karena semuanya harus dibongkar. Per keluarga demi keluarga, per person by person ya, setiap orang kita harus beresi kusta rohani di dalam hidup kita. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ayat 20, kata Tuhan Yesus, saya lebih suka memperhatikan apa kata Tuhan Yesus ya. Makanya selalu saya tuh pakai firman ya. Kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. 21, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Pembunuhan masih ingat? Engkau membenci saudaramu sama dengan pembunuh ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ada loh. Jadi tidak boleh ada yang saling membenci. Semuanya harus berdamai, walaupun itu dengan suamimu yang sangat jahat atau mertuamu yang sangat jahat, semuanya harus berdamai. Ya, karena engkau membenci saudaramu, engkau sama dengan pembunuh. Ayat 22, perzinahan. Nah, ini perzinahan ini hanya menginginkan pasangan orang lain saja sudah berzina ya. Terus kemudian apa? Keserakahan. Keserakahan. Makanya ini saya sampaikan kepada teman-teman yang di PDI Frata, saya tidak mengambil seperser pun uang persembahan di sini ya. Karena memang saya mau semuanya murni. Ya, justru pada saat pelayanan saya harus menabur, saya harus memberi di tempat pelayanan yang saya lakukan. Ya. Terus kemudian apa? Itu tadi keserakahan, kejahatan, kelicikan. Nah, perhatikan ini, licik dengan cerdik. Tuhan menyuruh kita cerdik, tapi tidak boleh licik. Licik itu selalu berhubungan dengan yang jahat. Kalau cerdik itu selalu banyak akal, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Cerdik. Orang yang cerdik, ada hikmat Tuhan. Karena Tuhan itu kan pintu. Akulah pintu. Akulah solusi. Dia disertai Tuhan, ada hikmat Tuhan. Makanya dia cerdik. Smart gitu ya, ada hikmat Tuhan, banyak akalnya. Kemudian apa? Hawa nafsu. Ada yang punya hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu makan, saya hawa nafsu makan. Harus puasanya. Iri hati. Nah ini, iri hati ini melihat orang lebih berhasil, kita jadi baper gitu loh. Melihat orang lain sepertinya lebih hebat gitu, kita jadi pokoknya hatinya tuh seperti itulah ya. Kemudian apa? Hujat, menghujat. Hati-hati jangan sampai ada yang menghujat Roh Kudus ya. Apa tuh menghujat Roh Kudus? Itu pekerjaan Roh Tuhan, tetapi engkau berkata sesat. Hati-hati. Kesombongan,
Sudah pada tahu, akar dari kehancuran semua permasalahan adalah kesombongan. Waktu engkau masih memakai jubah kesombongan, sebentar lagi engkau akan menerima yang namanya dihancurkan. Karena itu sudah hukum. Kebebalan. Apa itu bebal? Bebal itu apa? Apa Mas Wahyu? Tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Wis diomongi bolak-balik dibaleni meneh. Hatinya menebal. Tidak ada sensitivitas. Tidak ada kepekaan. Hatinya tebal. Nah, ayat 23. Kalau bisa ditampilkan. Bisa enggak, Mbak? Markus 7 ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari apa? Dalam hati dan apa? Menajiskan orang-orang. Kalau hati kita ada iri, hati kita ada luka, kebencian, kemarahan, kau simpan itu, engkau sepertinya baik-baik saja. Itu sudah mencerminkan bahwa dalam diri saya, dalam diri kita orang yang masih simpan hal-hal di atas tadi itu. Maka sebetulnya ada sesuatu yang najis di dalam hati. Ya. Tadi saya bagikan Imamat 13 ayat 44 bahwa waktu orang itu kena kusta rohani, dia najis, tidak boleh ada orang yang mendekatinya. Artinya kalau kalau hati kita ini marah, kalau hati kita ini iri, kalau hati kita ini sedang tidak beres, pasti sekelilingmu akan mendapatkan akibatnya. Betul apa enggak? Betul enggak? Nah itu, makanya dibilang orang yang kusta rohani itu jangan, sebaiknya duduk diam dulu dengan Tuhan. Pemberesan dulu dengan Tuhan. Karena kalau engkau sebagai suami, engkau memiliki yang namanya najis hatimu, engkau membuat di dalam keluarga itu najis semuanya. Istrimu akan juga menjadi marah-marah, anakmu menjadi pemberontakan, dan ekonomimu, wah kacau berantakan. Ya, perhatikan ya. Jadi mari kita terus hati-hati di dalam seluruh hati kita ini dijagai dengan segala kewaspadaan. Ya. Kenapa sekarang bisa timbul hati yang najis itu tadi yang menimbulkan kematian rohani? Kenapa bisa timbul hati yang najis dan menimbulkan kematian rohani? Hati yang najis tadi membuat Roh Kudus tidak stay di dalam dirinya loh. Betul apa betul? Allah itu kudus. Engkau menginginkan Roh Kudus tinggal di dalammu. Betul? Betul enggak? Roh Kudus tinggallah di dalam saya. Tapi engkau iri terus. Engkau ada kebencian terus. Engkau ada menghujat, hawa nafsu, ada sombongnya itu enggak selesai-selesai. Sombongnya itu loh. Enggak selesai-selesai. Apakah Roh Kudus mau tinggal di situ? Boten. Di situ orang masih bisa pelayanan enggak? Sakit. Tadi malam saya ada Zoom dengan grup KKS yang saya pimpin. Ada salah satu bapak itu yang mengatakan, dulu saya ini saya pelayan hamba Tuhan di gereja, tapi saya merdukun, tapi saya berzina, tapi saya ini masih bisa loh pelayanan, tetapi di roh itu sudah mati. Bersyukur bahwa dia ditangkap oleh Tuhan untuk diperbaharui. Dan Tuhan itu maha baik. Waktu kita mau bertobat, sungguh-sungguh, Tuhan pulihkan. Dan api itu mulai dinyalakan kembali. Ya, hubungan dengan Tuhan itu mulai diperbaharui kembali. Nah sekarang, kenapa bisa timbul hati yang najis tadi, yang menimbulkan kematian rohani? Catat ya. 1.
Kenapa bisa timbul hati yang najis tadi? Satu, banyak orang jatuh cinta sama Tuhan di awal saja, first love. Cinta mula-mula. Wah, awalnya waktu engkau mendapatkan teguran Tuhan, dihancurkan. Wah, engkau mencari Tuhan dengan berapi-api. Tapi dengan berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, engkau kembali lagi seperti yang lalu. Jadi first love-nya itu hanya sebentar gitu loh. Dengan berjalannya waktu, makin banyak hari yang dia lalui, dia makin jenuh, kok prosesnya lama ya, kok ini kok nggak selesai-selesai ya, kok aku nggak ngalami terobosan ya, engkau mulai jenuh. Dan tidak ada lagi cinta mula-mula. Nah, ketika roh jenuh itu kena di kita melayani tanpa urapan. Kita melayani tanpa kuasa. Hanya kata-kata saja, tetapi tidak merubah orang yang mendengarnya. Tidak ada kuasa, tidak ada urapan. Sampai di sini paham? Itulah orang-orang yang sedang mengalami titik jenuh. Ya, jenuh. Karena apa? Dia nunggu janjinya Tuhan. Ya, mungkin keluarga-keluarga ya. Engkau nunggu janji pemulihannya mana sih? Katanya Tuhan akan memulihkan aku. Katanya kalau aku sudah bertobat, katanya Tuhan akan memulihkan suamiku. Lah mana. Engkau mulai jenuh menunggu janji Tuhan. Dan engkau kehilangan cinta mula-mula lagi dengan Tuhan. Tadinya engkau masih berapi-api bangun pagi, buat mesbah, engkau sudah bangunnya di atas jam 6. Sudah keteteran semua, mau buru-buru masuk kantor. Sudah kacau deh, nggak punya waktu saat teduh lagi dengan Tuhan. Cinta mula-mulamu sudah nggak ada. Karena engkau mulai jenuh menunggu janji Tuhan terjadi. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang waktu itu, tadi pagi saya berdoa mendapatkan penglihatan tentang kok seperti kaca ya. Setelah dilihat, oh itu gunung es. Waktu engkau kehilangan cinta mula-mula, Tuhan ambil kaki Dian. Waktu Tuhan ambil kaki Dian, engkau menjadi dingin, beku, dan semuanya menjadi gelap. Itu ayatnya di mana? Masih ingat? Wahyu. Kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian. Jemaat Efesus, Wahyu 2 kalau nggak salah. Wahyu 2, 7 jemaat yang jemaat Efesus. Itu dia kehilangan kasih mula-mulanya. Dia tidak lagi bisa intim dengan Tuhan, dia sudah hambar dengan Tuhan, tidak mencari Tuhan lagi dengan sungguh-sungguh, hanya rutinitas dan agamawi. Tidak ada Tuhan di situ. Loh, dia masih bisa ibadah, masih bisa melakukan ritual-ritual di gereja, tapi tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Kaki dianya sudah diambil karena dia kehilangan cinta mula, hatinya sudah beku, jenuh nunggu janji Tuhan. Jenuh. Ya. Perhatikan yuk hidup kita, kalau kita ini mulai ada gunung es di dalam hidup kita, hati kita ini seperti hati yang masuk freezer itu berbulan-bulan. Ya, yuk kita bongkar hati kita. Ya, bongkar hati kita dan pastikan bahwa kita ini memiliki hati yang lembut, yang selalu saya sebelum acara itu sebelum ibadah Tuhan, lembutkan hati kami sehingga setiap benih firman-Mu bisa berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Kalau hatimu beku seperti es, mau ditaburi benih, enggak dengar, enggak mudeng, nanti keluar dari sini ya wes bablas angin ini. Tadi belajar apa? Apa ya? Karena nggak ada benih yang tertancap di dalam hatimu. Karena hatinya beku. Yang kedua, kenapa orang menjadi terkena yang namanya hati yang najis tadi? Nah, ini yang kenapa saya harap teman-teman yang di PDI Efrata kalau jam 11 hari Jumat, karena sudah kesepakatan untuk ibadah, cepatlah lari-lari menuju ke tempat ibadah.
Saya pastikan bahwa Mbak Novi ini sudah siap ya, selalu ya sebelum jam 11. Siapapun yang mengajar, ya siapapun yang mengajar. Uang teman-teman kita yang di seberang aja jam 11 sudah hilang loh, sebelum jam 11 sudah hilang, betul nggak? Kok yang anak-anak Tuhan enggak? Sebentar, dulu rampung, kosek. Bahkan ada yang mengatakan, saya masih banyak pekerjaan. Ayatnya ada, saya kasih lihat ya, ayatnya ada. Keluaran 1 ayat 11. Jadi yang kedua itu masih terikat dengan perbudakan Mesir. Dicatat, masih terikat dengan perbudakan Mesir. Keluaran 1 ayat 11. Keluaran 1 ayat 11. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Garis bawahi, pengawas Rodi menindas mereka dengan kerja paksa. Ya kan? 13. Keluaran 1 ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Jadi disuruh kerja paksa, kerja Rodi, dipaksa kerja keras. 14. Dan apa? Memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Kalau engkau masih terikat dengan Mesirmu, semakin engkau terikat, semakin engkau kerja Rodi. Kerja Rodi itu apa loh? Kerja keras, banting tulang, peras keringat dari pagi sampai dengan malam, hasilnya nol. Hasilnya sedikit, bahkan minus. Kerja Rodi. Ya. Ujungnya apa? Ayat 14. Engkau dibuat pahit hidupmu. Ya. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat, batu, ya apapun yang Bapak Ibu sekarang kerjakan itu, kalau engkau masih terikat dengan sistem dunia, sistem Babel, hal-hal duniawi, semakin engkau terikat dengan hal duniawi, engkau makin diperberat pekerjaanmu, tetapi engkau kerja keras, hasilnya sangat sedikit, bahkan minus. Ya. Keluaran 5 ayat 3, 7 dibaca sendiri sampai 8. Saya akan baca di ayat 9. Keluaran 5 ayat 3 sampai dengan 9. Saya akan membacakan di ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat apa? Ada nggak jadi firmannya terikat pada pekerjaan? Aku durung rampung. Pasiennya banyak. Bentar ya. Tapi ada seringkali malah nanti Tuhan izinkan sebetulnya tidak ada pekerjaan apa-apa. Tetapi engkau menolak untuk mendengar firman. Pekerjaan orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ini nanti dibaca sendiri ya, Keluaran 5 ayat 3 sampai 8 itu gini loh ceritanya. Musa dan Harun menghadap Firaun. Jar aja, ini orang Israel beribadah dulu. Pergi ibadah dulu 3 hari lah. Kami mau izin 3 hari. Kami harus mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, Firaun ngomong kayak gini, tambahkan mandor-mandor, tambahkan pekerjaan mereka, tambah berat lagi. Ya, perberat pekerjaan sampai mereka terikat pada pekerjaannya dan berkata bahwa Musa dan Harun itu dusta. Gitu loh maksudnya. Bapak Ibu, hari Jumat jam 11 adalah ibadah di tempat ini atau di tempat mana? Ibadah PDI Fata. Jangan kau mengabaikan. Ada ayatnya. Kalau engkau mengabaikan, tinggal tunggu waktu. Memang kau akan terikat dengan pekerjaanmu sampai engkau tidak mau lagi mendengar hamba Tuhan berbicara dan engkau mengatakan dusta. Padahal itu Tuhan.
Ada saatnya seperti itu. Karena apa? Hatinya pahit. Tadi loh hatinya pahit. Ya, yang tadi, yang di ayat sebelumnya. Sebab itu pengawas rohani ditempatkan di atas Keluaran 1 tadi ayat 11. Menindas mereka dengan kerja paksa. Ya, kerja terus, lembur terus, sehingga memahitkan hidup mereka. Setelah pahit, engkau akan terikat dengan pekerjaanmu. Nah, engkau terikat dengan pekerjaanmu, kerja keras banting tulang, tidak ada hasilnya. Karena apa? Enggak ada Tuhan di situ. Sudah dipenggal itu tadi. Rohanimu mati. Karena apa? Yang dipikirin ini kepalanya pikirannya cuma duit, hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi. Semua hal-hal duniawi yang mengikatmu. Itu membuat engkau mati secara rohani. Jadi bagaimana Bu seharusnya? Pikiran kita ini ditujukan kepada firman. Dan engkau menjadi pelaku firman. Hati kita ini diberesi, jangan ada pahit, jangan ada luka, jangan ada kepahitan, jangan ada trauma. Beresin, biar Roh Kudus bertata. Nah, pastikan bahwa engkau terhubung dengan Bapa setiap hari. Setiap ada dosa, sebelum matahari terbenam, beresi. Kalau engkau nggak beresi, itu nimbun. Akibatnya hatimu tebal. Waktu hatimu tebal, Tuhan ngomong apa aja, engkau nggak dengar. Tuhan Yesus memberkati. Oke? Jadi kusta rohani seperti itu. Ada lagi nanti kalau saya bahas tentang Gehazi. Gehazi tahu ya, Gehazi itu bujangnya Elisa. Ada satu peristiwa di mana Elisa itu menyembuhkan Naaman, suatu perwira yang sangat kaya. Kemudian Naaman itu sakit kusta. Disuruh sama Elisa untuk mencelupkan tubuhnya di sungai yang kotor. Terus dia sembuh. Nah, terus si Naaman ini pengen memberikan berkat kepada Elisa. Tetapi Elisa menolak. No. Itu pasti Elisa mendengar. Jangan diterima. Kamu diberi urapan untuk menyembuhkan gratis, engkau juga tidak harus menarik tarif. Ya. Kalau kita sudah di dalam pelayanan, jangan kasih tarif. Ya. Terus kemudian Gehazi ini, hambanya Elisa ini, ngelihat, gimana sih, kita pelayanan kan ya butuh duit. Kenapa sih Elisa menolak duit? Wah, gimana sih? Dia kejar itu Naaman. Dan dia berbohong kepada Naaman. Pak Naaman, kami butuh uang karena ada nabi muda sedang berkunjung di tempatnya Elisa. Bohongan. Terus akhirnya Naaman dengan senang hati memberikan sesuatu yang tadi mau disampaikan kepada Elisa, diambil sama Gehazi. Yang ngambil itu, Elisa tahu, kustanya pindah ke Gehazi. Kusta, sakit kusta yang dialami oleh Naaman, yang sudah disembuhkan oleh Elisa tadi. Penyakitnya sudah sembuh, tapi karena Gehazi mengambil yang sudah ditolak Elisa, maka Gehazi kena kusta. Kustanya siapa? Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita bekerja, di dalam keluarga kita, jangan ada dusta, jangan ada yang namanya rekayasa, jangan ada sesuatu yang tidak tahir. Karena kalau itu yang kita kerjakan, kita bulat ya, ngapusi gitu kan, berbohong, kita akan terkena kusta rohani. Ada lagi, Musa suatu saat dia menikahi Kusi, wanita Kusi. Miriam dan Harun itu saudaranya Musa, jadi kakak beradik, saudaranya. Jadi di dalam pelayanan kadang-kadang kakak dan adik itu tidak klop. Ini
Musa sama Harun, Miriam. Harun ini pernah melakukan satu kesalahan fatal loh. Israel menyembah anak lembu emas toh? Harun loh. Terus saat yang kedua dia melakukan keeroran lagi pada waktu Musa menikah dengan wanita Kusi di Miriam marah. Emangnya cuma lo yang dengar suara Tuhan? Aku juga bisa dengar suara Tuhan. Ngapain kamu menikahi dengan orang Kusi ini? Tuhannya yang marah loh. Karena apa? Kenapa Tuhan marah? Musa ini punya hubungan karib dengan Tuhan. Face to face loh dengan Tuhan. 40 hari ya di Gunung Sinai. Nggak makan, nggak minum. Cuman berdua sama Tuhan. Artinya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan coba-coba menyentuh orang yang karib dengan Tuhan. Tapi ini bukan berarti bahwa hamba Tuhan bebas dari teguran. Hamba Tuhan boleh ditegur kalau dia salah. Saya kalau salah, Bapak Ibu boleh tegur saya WA. Nomornya 0813-926-808-69. Saya terbuka. Silakan saya dikritik, saya dibetulkan kalau saya salah. Saya siap untuk ditegur. Oke? Tetapi dalam kasus itu, kasus Musa itu, bahwa Miriam kedapatan Tuhan tidak suka dengan caramu menegur itu. Terus Miriam kena kusta. Miriam kena kusta. Nah, waktu Miriam kena kusta, Musa yang hatinya tulus mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya dia dipulihkan. Akhirnya dia bisa dipulihkan. Nah, hari ini kalau engkau pernah melakukan sesuatu yang error dan engkau sekarang sedang mengalami kusta, minta didoakan kepada orang atau hamba Tuhan yang terkoneksi dengan Tuhan. Berisi hati kita. Itu juga berlaku buat saya. Tidak hanya kepada teman-teman, berlaku buat saya. Setiap hari Tuhan koreksi saya. Kalau saya mulai menyimpang dari kebenaran firman-Mu karena saya berhubungan dengan domba-domba gembalaan. Ini domba-dombamu. Jangan sampai saya memberikan atau menyampaikan informasi yang salah. Karena urusannya sama Tuhan. Waktu saya menyampaikan sesuatu yang salah. Makanya hati saya harus selalu tahir, suci. Jangan ada kusta, iri, benci, marah yang dipendam, kecewa. Itu kusta. Kau menjadi mengalirkan sesuatu yang pahit nanti. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada 10 menit sebelum jam 12. Kita sampai jam 12 kan? Kalau ada yang mau bertanya. Yang bisa ikut berapa? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas atau mau bertanya di luar topik boleh. Saya pertanyaannya bukan masalah kusta rohani, saya sudah paham kusta rohani, tetapi saya mau bertanya yang masalah yang lain. Silakan. Tidak ada, puji Tuhan. Bulan Rahmat. Terus kalau misalnya orang yang mau bisa. Jadi harus bertobat sungguh-sungguh. Kayak yang saya sampaikan tadi, waktu ada tadi malam itu kesaksian, saya itu apa sih namanya kalau di Katolik itu, kalau di Kristen tuh majelis gitu ya, prodiakon, tapi saya dukun loh, berdukunan, saya berzina loh. Itu sudah mati secara rohani. Tetapi waktu dia ketemu, dia ada haus dan lapar, dia merasa bahwa hidupnya itu sangat tersiksa gitu kan. Dia memperbaiki hidupnya, ketemu Roh Kudus kembali masuk di dalam hidupnya. Sekarang berapi-api di dalam Tuhan. Bisa. Karena Tuhan kita itu adalah kasih. Dia hanya menunggu kita bertobat sungguh. Ada ayatnya yang berkata Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tidak. Tuhan mau semuanya selamat. Asal mau tobat sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang tobatnya nggak sungguh-sungguh. Sombongnya masih ada. Nah, itu yang bahaya. Dia harus dihancurkan sampai di titik benar-benar tobat. Itu. Mbak Wanda mau bertanya?
Suamimu bagaimana? Sudah mulai better? Suamimu. Tapi belum ada perubahan. Secara fisik sudah kayak orang biasa, hanya suruh ini tadi belajar ini ya, kau sampaikan itu ya, karena itu penting. Dan sangat mudah Tuhan untuk mengubah, membalikkan keadaannya. Menjadi keren. Ya, tapi harus terus setia sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Jangan kau sudah dibawa naik itu nanti drop lagi, wah repot. Bapak Ibu ya, kasih tahu ya. Kalau engkau sudah berapi-api habis ikut KKR, mungkin habis ikut ibadah retreat, engkau punya api, berapi-api. Terus nanti let sebulan, turun lagi. Ini yang repot. Karena ini sudah masa-masa terakhir. Repot, karena apa? Goncangan, semuanya akan tergoncang, kau menjadi kecewa nanti. Pertahankan apimu, pertahankan cintamu dengan Tuhan. Jangan naik, turun, naik, turun. Repot, nanti mau untuk naik lagi susah. Biarin aja terus ya. Nah, yang kadang-kadang membuat orang drop itu kalau ada konflik itu loh. Kenapa nggak diambil? Ya. Sampai dia benar-benar ketemu Tuhan, sampai dia ngalami Tuhan, dan pasti itu. Nanti dialah pemilik surga. Pemilik surga itu kaya. Mbak Sri ada yang mau ditanya? Iya. Gini. Tidak boleh marah-marah. Marah boleh, tapi nggak boleh marah-marah. Marah boleh karena kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Itu kita boleh marah. Karena kalau nggak dimarahi, dia akan menjadi beban, menjadi liar, ya kan? Nah, marah boleh karena kita memberitahukan sesuatu yang salah itu untuk dibetulkan. Tapi yang nggak boleh marah-marah. Marahmu tuh sampai matahari terbenam. Jengkelmu itu loh sampai matahari terbenam. Nah, itu roh jahat masuk. Boleh. Yang nggak boleh marah-marah dan dendam. Marah-marah terus, marah-marah. Ini kan mana sih kacamata mana? Padahal kacamatanya ada di sini. Marah-marah tanpa sebab. Dan tadi yang Lilin dikasih temannya mati dan tadi kalau ada seseorang yang mulai berapi-api, biarkan, biar dukung dia. Misalkan, yuk kita ibadah, ayo gitu. Oh, jangan terlalu suci lah, kayak gitu loh. Kadang-kadang kan gitu kan. Mungkin ada orang yang sudah mulai dijamah Tuhan, kemudian dia mulai berapi-api, mulai melayani. Betul, itu bagus. Tapi kalau ada orang mulai melayani, terus, wah dia kok gini ya, sok suci, nah gitu loh. Itu berarti dia sedang meniup lilin yang dia sedang nyalakan di tengah-tengah kegelapan. Sementara kita ini destininya adalah terang dan garam. Betul kan? Kita ini terang garam. Jangan kita jadi gelap seperti sekeliling kita. Kalau ada yang sudah mulai berapi-api, dukung itu.
Nah, yang beku-beku ya mulai beku-beku, yang hatinya mulai bekus, luweh lah, gitu, sakarmu lah, gitu. Itu buat diri kita sendiri itu mungkin kita itu tidak bikin jahat dengan orang lain. Kita nggak jahat dengan orang lain. Kita cuman ya wis lah sakarmu. Itu berarti hatimu beku. Kalau di dalam suami istri, engkau mengalami hal yang seperti itu, rumah tangganya sedang menuju kepada sesuatu yang salah. Tinggal nunggu waktu itu terjadi bom yang akan menghancurkan suami istri. Setiap ada masalah, komunikasikan dan cari solusi. Bukan untuk berantem, cari solusi. Nah, ini kan banyak ibu-ibu ya, saya akan bicara kepada ibu-ibu. Karena Mas Wahyu cuma seorang diri, kau harus cari teman lagi dong, biar nggak ganteng sendiri ya kan. Tapi minggu berikutnya kalau ada saya harus datang ya, karena aku harus nyalakan api. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, apabila seorang istri itu error, rumah tangga hancur. Bu, kenapa bukan imamnya? Bukan. Karena istri itu pilar doa, pilar di dalam rumah tangga. Engkau sebagai seorang istri doyong tak ya? Doyong tok ambruk. Dan itu saya alami. Pada waktu saya tidak menjaga hati saya tahir dan saya mulai marah dengan situasi dan kondisi yang kayak tidak seperti yang saya harapkan. Saya marah, itu benar-benar hancur. Tetapi untunglah bahwa Tuhan itu berkata, kalau engkau ingin segala sesuatu berubah, engkau sendiri yang harus berubah. Jangan menuntut orang lain, jangan menuntut suamimu berubah, jangan menuntut anakmu berubah. Engkau sendiri yang harus berubah. Dimulai dari saya, karena saya istri. Saya pilar, tiang. Kalau tiangnya ambruk, rumahnya roboh enggak? Roboh. Itulah kenapa seorang istri itu tidak boleh banyak menuntut. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 itu untuk istri, cuman 1 untuk suami. Kasihlah istrimu sebagai teman pewaris kerajaan supaya doamu tidak terhalang. Mas Wahyu itu cuman kerjaannya cuman mengasihi istrinya tok. Mas Wahyu itu. Itu 1 Petrus 3 ayat 7. Kasihlah istrimu sebagai teman pewaris yang lemah gitu kan ya. Kasihlah dia supaya doamu tidak terhalang. Kerjaanmu cuma mengasihi istri. Nek istri, perhiasanmu janganlah ini. Engkau harus tanpa perkataan memenangkan suamimu. Engkau harus punya lemah lembut dan tenteram. Seperti Sarah menamakan Abraham tuannya. Lu suamimu tuh tuan. Dijejek wes ben wong kita ini budaknya. Tapi waktu engkau mengerjakan itu sesuai firman, rumah tanggamu kokoh. Karena engkau mengerjakan firman. Tapi jangan kepahitan loh, injek-injek kepahitan. Ingat ya, pahit itu nanti kena kusta rohani, dipenggal, kepalanya mati secara. Ada lagi yang mau tanya? Tak kasih tahu ya, saya dulu juga bertanya begitu sama Tuhan. Tuhan, piye caranya aku tinjanjat tapi saya nggak pahit. Taruhlah harga dirimu di tempat yang paling rendah. Harga diri. Harga diri. Jadi engkau di hadapan suamimu udah nggak punya harga diri. Kalau engkau masih punya harga diri, engkau diinjak pahit. Taruhlah di harga dirimu di tempat yang paling rendah. Maka ketika suamimu mengatakan sesuatu yang menyakitkan, itu nggak kena kamu dan delosor. Tentara itu kalau delosor kan nggak kena peluru toh. Betul ya? Itu saya dulu waktu itu bisa menang dari pahit. Dan ketika saya mempraktekannya di dalam keluarga, saya juga bisa menghadapi orang-orang yang menginjak-injak saya di luar sana. Karena saya memiliki yang namanya ketetapan hati untuk rendah, merendahkan dirimu. Merendahkan hatimu. Orang yang rendah hati enggak gampang tersinggung dan enggak gampang pahit. Praktekkan. Dan kau sangat happy di dalam keluargamu. Mengubah suamimu itu adalah tugasnya Tuhan.
Tugas kita adalah ayo kita berubah seperti yang Tuhan. Ada lagi? Ini banyak praktek ya, karena kalau enggak ke depan banyak goncangan, kau enggak siap. Sudah cukup? Mbak Novi ada pertanyaan? Kapan saya menikah? Nah, Pak. Nah, pertanyaannya apa? Ceritakan kepada saya kasusnya itu, karena saya tidak sempat untuk mengikuti. Itu benar-benar yang suaminya nampar istrinya? Benar-benar? Lah itu sakit jiwa, sing laki. Ya udah lah gimana lah, kamu salah memilih suami. Kalau dia Kristen, Katolik, dia harus tetap mengerjakan firman Tuhan, tidak boleh bercerai sampai nanti ya biar mereka yang memutuskan untuk menceraikan. Tetapi di hadapan Tuhan kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap benar di hadapan-Mu, tidak menceraikan suamiku. Ini kita bicara anak Tuhan loh. Kalau yang di luar kan luweh-luweh gitu. Ya kan? So, istri Kristen, ya. Itu sebetulnya karena istrinya belum selesai dengan pahitnya. Kalau istrinya selesai dengan pahitnya, suaminya dipulihkan. Oh, itu pasti. Itu pasti. Boleh cek ya, istrinya pasti masih pahit. Makanya suaminya tambah merajalela. Loh enggak begitu. Tadi loh kan saya sudah ajarikan mengatasi kepahitan. Engkau mesti beres Tuhan, aku mengampuni suamiku. Aku mengasihi dia. Tuhan, hatiku ini sakit, tapi berikan aku hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Berikan aku hati yang baru. Sebab Roh Kudus harus bertahta di dalam hidupku. Sebab engkaulah hartaku, sebab engkaulah suamiku. Engkau sebagai seorang istri harus berkata begitu. Engkau tinggal di dalam aku, Tuhan. Tolonglah perbaiki keluargaku. Itu pasti ditolong. Itu pasti ditolong. Abuse, itu memukul dengan perkataan sama. Saya kan mengalami abuse, tapi saya mau bangkit, saya mau yang namanya dipulihkan hati saya nggak mau pahit. Waktu saya tidak pahit, saya menjadi pahit Allah, Roh Kudus bertata di dalam diri saya menghadirkan surga. Waktu saya menghadirkan surga, suami saya dipulihkan, anak-anak saya dipulihkan, kan gitu toh. Tapi kalau engkau pahit, engkau menghadirkan siapa? Iblis. Makanya dia tambah jahat. Terus naik gitu, terus kok ngene kok aku retok cerai, padahal dia sudah punya selingkuhan juga ceweknya. Betul nggak? Betul. Terus toh ditanggung. Itu loh ya. Pokoknya ini nomor 1. Hiduplah diterangi oleh firman, berisi kepahitan. Silakan Bu Erlina untuk menutup di dalam doa. Kami mengucap syukur karena sudah mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan. Dididik hati kami dan ujilah kami, kalau saat ini kami memiliki hati yang kudus, Allah berikan kami hati yang baru dan jalan itu janji buat kami, terutama yang ada di keluarga kata di masa kecil ini. Tuhan, istri kami adalah kami diurapi Tuhan untuk sedang terbunuh. Mereka sedang susah karena mereka sedang pahit, karena mereka sedang membutuhkan Tuhan. Biarkan kami boleh memiliki api-Mu, Tuhan. Roh-Mu yang baru, Tuhan, yang boleh menjadi saluran berkat orang lain. Terutama untuk pasien
pasien yang kami temui itu. Perkataan-perkataan kami biarlah keluar dari hati kami untuk boleh membawa mereka sampai kepada Bapa sendiri. Perkataan-perkataan kami biarlah kami boleh menjadikan mereka berkuat kembali. Yang mengerti musuh mereka berkuat. Yang mereka sedang melarang mereka boleh mengalami damai sejahtera yang hidup. Dan mereka yang membutuhkan keselamatan mereka mengalami keselamatan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Pakai kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang berhati-hati di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hati kami bertumbuh. Biar kami memiliki kasih yang mula-mula seperti kasih kami ketika kami berkenalan dengan Engkau Tuhan di masa-masa muda kami. Bicara dengan Engkau dan Engkau menjawab kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati rumah sakit jiwa ini. Tinggallah di rumah sakit jiwa ini. Berkata Tuhan di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ini milik Tuhan. Dan buat kami Tuhan, menjadi istri teman-teman kami. Terima kasih Bapak. Kami merasakan Kau sangat baik Tuhan. Dan tinggalkan kami Tuhan. Tetap. Mungkin. Berkati hidup kami. Memberkati direksi, memberkati seluruh pejabat struktural, memberkati seluruh pegawai di rumah sakit jiwa ini. Beri damai sejahtera, sukacita, kebenaran firman ditegakkan di rumah sakit jiwa ini. Dan terkhusus kami berdoa untuk teman-teman kami, damai sejahtera Tuhan turun atas rumah sakit jiwa ini. Orang-orang yang berobat di tempat ini mengalami keselamatan, mengalami keselamatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tarik kami semakin meletakkan pada Engkau. Tarik kami yang lama tidak terhubung dengan Engkau, boleh terhubung kembali. Boleh mengalami cinta lama yang pernah kami dapatkan bertahun-tahun selama kami bekerja di rumah sakit jiwa ini. Alirkan kasih-Mu Tuhan atas rumah sakit jiwa ini. Alirkan cinta-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami minta dan kami doakan Tuhan mendengar. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus dan sudah mensucikan kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Tinggallah terus di hati kami. Buat kami juga kudus. Terima kasih. Suci, kuduskanlah kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan. Terus mengikut Engkau sampai Tuhan menjemput kami di awal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang Zoom. Memberkati. Memberkati. Ya, sama-sama.